capek tangan saya Pak, nunjuk gini terus Pak. Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau nggak sama dengan Yesus? Kalau Yesus itu ada yang dari Allah itu sendiri. Iya, aku tanya, Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau nggak sama dengan Yesus? Nggak sama ya? Sepakat ya? Berarti Allah Bapa bukan Yesus ya? Clear ya? Jangan lama-lama Pak. Saya capek gini terus, saya banting nanti habis saya. Kok malah di mute? Gimana sih Bapak ini? Kalau firman itu adalah Yesus, ya kita usul ke LAI. Sebab segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi engkau ini Pak, engkau ini Allah Bapa kan? Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Yang mana Pak? Boleh saya uraikan ya. Boleh saya uraikan dulu ya. Dijawab dulu baru diuraikan Pak. Dijawab dulu, setelah dijawab baru diuraikan gitu Pak. Iya jawab dulu Pak. Sama atau enggak sama Yesus Pak, Allah Bapa ini? Saya tinggal beli mobil dulu ya, Bang Sultan. Siap. Kayaknya lama Bapak ini jawabnya. Jadi harus saya tinggal beli mobil dulu. Atau mungkin saya tinggal nguras laut dulu ya. Halo. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Terluran ini. Gimana Pak? Oke, saya uraikan. Dijawab dulu Pak. Dijawab dulu. Segala firman yang engkau sampaikan. Engkau ini Allah Bapa kan kata Segala firman Bapak. yang engkau sampaikan. Tunggu dulu Pak. Pertanyaan saya simpel Pak. Engkau ini kan Allah Bapa. Nah pertanyaan saya simpel. Allah Bapa ini sama dengan Yesus atau tidak sama dengan Yesus? Silakan Pak. Allah Bapa itu tidak sama dengan Yesus, tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Iya, Allah itu. tidak sama ya. Berarti Allah Bapa tidak sama dengan Yesus. Sepakat ya Pak? Sepakat ya? Sepakat nggak? Allah itu tidak sama dengan Yesus. Sepakat ya? Saya catat dulu. Oke, gini Bang. Coba saya kasih waktu. Saya catat dulu. Tunggu. Detik aja. Saya catat dulu. Allah tidak sama. Kalau kehendak Allah Bapa dengan Yesus. Kehendak Allah Bapa adalah menginginkan firman-Nya itu menjadi daging. Tunggu dulu Pak. Saya catat dulu Pak. Ini kata-kata Bapak. Allah itu tidak sama dengan Yesus. Sambil Bapak catat, sambil dengarin saya ya. Allah tidak sama dengan Yesus. Sepakat ya? Sepakat ya? Bukan Allah Abang, Bapak. Loh, tadi katanya Allah. Gimana sih Pak? Ya Allah kan Bapak itu kan ditanya. Allah, kalau Allah ini sama dengan Bapak atau nggak sama Pak? Kalau Allah itu nanti kita berbicara. Enggak, saya tanya kepada Bapak. Allah ini sama dengan Bapak atau berbeda dengan Bapak Allah ini? Coba. Kalau kita berbicara Allah, berarti kita akan berbicara Roh Kudus, berbicara firman. Berarti kesimpulannya Allah ini sama dengan Bapak atau tidak sama dengan Bapak? Silakan. Allah sama dengan Bapak atau tidak sama dengan Bapak? Silakan. Ya, jawab. Nanti bisa ngomong apa yang harus. Parah ini kalau ajaran kayak gini nih teman-teman.
Ini kita urai satu-satu ya teman-teman. Allah tidak sama dengan Yesus. Dia udah bilang, oke. Allah apakah sama dengan Bapa atau tidak sama dengan Bapa gitu loh. Itu pertanyaan saya. Simple pertanyaan saya, Pak. Lanjut Bang Sultan, lanjut ya. Saya mute. Saya akan open cam. Lanjut. Artinya Pak. Iya, saya bendera putih ya teman-teman. Lanjut Bang Sultan. Tinggal tidur mungkin. R7 kalau nggak usah ngejawab aku turunin ya, masih banyak oten di bawah mau naik. Berisik apa ini, suaranya putus-putus, berisik juga, nggak enak jadi jawab ngobrol. tadi. Oke, saya uraikan dulu ya. Coba, ini jaringannya udah bagus nih. Oke, kehendak Bapa di sini adalah kehendak menginginkan firman-Nya itu menjadi daging. Makanya di Yohanes dikonfirmasi. Saya nggak tanya itu, Pak. Coba ulangi pertanyaan saya, Pak. Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Terus silakan dijawab. Silakan. Iya. Saya uraikan. Coba ulangi Kan dulu ini kan pertanyaan soal saya. konsep. Ya, betul. Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Setelah diulangi baru dijawab. Silakan, Pak. Enggak. Ini pertanyaannya tadi kan udah saya tunjukkan. Apa coba? Jaringan. Apa pertanyaan saya tadi, Pak? Jaringan. Enggak, pertanyaan Coba saya ulang tadi apa, lagi, Pak? jaringan. Nah, kan inilah. Tadi yang ditanya itu Allah sama dengan Bapak atau tidak, Pak? R7. Kalau firman sama Bapa itu bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya Allah sama Bapak itu sama atau nggak sama? Kan itu jawabannya. Saya tanya, Pak. Allah sama Bapak itu sama atau berbeda? Sama, tapi kalau firman itu beda. Saya nggak tanya firman, Pak. Saya nggak tanya firman, Pak. Saya tanya Allah, Pak. Allah dengan Bapa itu sama atau tidak sama? A sama, B tidak sama. Cukup bilang A dan B, Pak. Sama lah, Bang. Kan Oke, Allah itu kan Bapa. stop dulu. Allah sama dengan Bapak, saya tulis ya. Allah sama dengan Bapak. Fix ya, teman-teman. Allah sama dengan Bapak. Oke. Berarti Allah tidak sama dengan Yesus, betul ya? Betul ya? Allah itu. Gimana, Pak? Kok konsepnya jelimet gini, Pak? Mau saya banting habis saya ini. Karena ini. Tunggu. Saya komentar. Tunggu. Saya komentari John dulu ya, John Peters. Tunggu, Pak. Tunggu. Saya komentari John Peters di bawah. John Peters, kamu udah mencret berkali-kali sama saya. Udah nggak bisa nunjukin data, udah lari-lari kemana-mana, udah ngotot diskusinya. Terus mau diskusi apa lagi, John? Aku tuh pengen cari yang berilmu gitu loh, John. Nggak pengen nyari yang apa ya, muter-muter. Jujur ini, John ya. Aku jujur banget, John. Aku nggak mau debat sama orang yang mohon maaf, yang nggak ada ilmu gitu loh. Udah lanjut aja. Silakan teman-teman. Oke, Ardiansyah. Ketika kamu berbicara Allah, pernahkah kamu belajar hakikat dari Allah orang Kristen? Pertanyaannya pernahkah? Saya jawab langsung, Pak. Pernah. Lanjut. Belum pernah? Astaghfirullahaladzim. Teman-teman nggak dengar jawaban Belum pernah saya? apa pernah nih? Jawab aja. Pernah, Pak. Pernah. Astaghfirullahaladzim. Makanya kalau ini dipasang. kalau udah pernah, saya bertanya.
Allah hakikat Allah orang Kristen itu seperti apa? Hakikat Allah orang Kristen itu Bapa itu adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa nggak sama dengan Yesus, Yesus nggak sama dengan Roh Kudus nggak sama dengan Bapa. Tapi ketikanya satu hakikat, bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Paham? Paham nggak? Oke, kan Jangan-jangan, paham ya. jangan-jangan, Artinya kalau nggak ada jangan-jangan, Yesus, jangan-jangan saya lebih paham daripada Bapak. sebentar. Berarti jika kamu paham, artinya kamu bisa mikir jika nggak ada Yesus. Capek saya. Yang lain aja deh. Yang lain sama Bang Sultan atau siapa gitu loh. Jangan diem aja lah teman-teman. Capek saya. Yohanes 17:21. Ardiansa, kamu kan mengaku tahu itu konsep hakikat dari Allahnya orang Kristen. Saya nyerah Pak, sama yang lain aja Pak. Saya nyerah Pak, sama yang lain aja ya Pak ya. Sama yang lain ya, mungkin sama Kemajuan atau Bang Sultan. Ya, saya nyerah Pak. Oke, sama yang lain ya. Ya udah. Ini sama Pak Ferry. Nyerah aja. Sama Bang Nggak bisa nyerah, oke? Pak Ardiansa, bisa kah ya, saya mau jelaskan sedikit, bisa kah? Yang Islam jangan pada di mute dong. Kalau di Pak, mute yang Islam aku turunin ya, aku cari yang lain ya. sebab segala firman di situ katanya merujuk kepada Yesus. Firman itu sudah menjadi Yesus. Tapi faktanya di Yohanes 17 nomor 8 Yesus masih menerima firman. Itu diksinya yang salah atau pemahamannya seperti apa itu? Coba Anda jelaskan. Oke, Bro Kenzo di mute dulu, noise mantul-mantul Bro Kenzo. Kalau saya tidak menyalahkan kalian. Sebab diksinya seperti itu. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari Allah, Allahnya orang Kristen, maka kalian akan mengalami sebuah kebingungan. Apakah kata firman di situ perlu diganti dengan Yesus gitu? Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apakah mau diganti seperti itu atau seperti apa? Itu tidak masalah. Jika Anda bisa mampu menguraikan, nggak masalah. Jika mampu menguraikan, ganti namanya aja nggak apa-apa. Karena firman itu berinkarnasi jadi daging atau jadi manusia yang namanya Yesus. Jika Anda mampu menguraikan, nggak apa-apa. Kamu ganti firman itu menjadi Yesus, nggak apa-apa. Jika mampu menguraikan. Tapi pengertian dari ayat itu, bagaimana? Sebab sebelum berinkarnasi jadi daging, sebuah kehendak dari Allah Bapa itu menginginkan firman-Nya itu menjadi daging, oke? Kan sudah menjadi daging di Yohanes 1:14. Iya, ketika sudah menjadi daging, itu daging mengkonfirmasi itu daging. Iya, setelah menjadi daging, firman yang kau sampaikan sudah dinyatakan. Dengar. Bro Kenzo di mute dulu, mantul-mantul suaranya, Bro. Bro, telinga sakit nih, host di mute, bantu di mute dong, punyanya si Kenzo itu. Mantul-mantul suaranya. Halo, host. Aduh, gimana si Kenzo? Begini, dengarkan baik-baik. Di Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Sedangkan di Yohanes pasal 17 nomor yang ke-8, Yesus malah menerima firman. Ini firman apa lagi? Firman itu kan sudah menjadi manusia. Kenapa masih menerima firman lagi? Sebetulnya firman itu ada berapa sih? Masih bingung. Itu sebenarnya udah tertata sekali cara merumuskan ayat itu.
di mana Coba. disampaikan dulu firman itu menjadi Allah, habis itu firman menjadi manusia, habis itu dikonfirmasi. Daging itu mengkonfirmasi. Kehendak dari Allah Bapa menginginkan Iya. firman itu menjadi daging. Makanya dikatakan segala firman itu. Aduh, mantul-mantul ini host punyanya si Kenzo ini, bro. Bentar. Soalnya dia nggak bisa di-mute, aku turunin dulu. Iya, bagaimana? Ini kan si daging yang menerima firman, Yesus yang menerima firman. Ini firman apa lagi? Kalau Iya, Bang. di Yohanes Kalau 1 misalnya firman ayat itu belum nomor diinkarnasi, 14. bentar ya Bang ya. Saya ngerti kok ayatnya. Jika firman itu belum inkarnasi jadi daging, artinya masih dalam Roh Kudus, itu nggak dikonfirmasi itu. Nggak mungkin dia mengatakan segala firman atau segala kehendakmu tadi udah menjadi daging, karena dia masih Roh Kudus. Karena dia sudah menjadi daging, makanya dia konfirmasi segala firman yang kau kehendaki atau kau sampaikan, itu sudah disampaikan. Maksudnya sudah dinyatakan, sudah menjadi daging. Kira-kira gitu kalau Anda paham. Kau paham tidak dengan pertanyaan saya? Coba saya tanya dulu. Saya akan bertanya nih. Bukan nggak paham pertanyaanmu, tapi Iya, pertanyaan dalam pemikiranmu, kamu bangun dengan pemikiran yang salah. Gitu. Saya akan bertanya belum nih. sepenuhnya mengerti dari konsep. Saya akan bertanya nih kepada abang. Abang ngerti nggak dengan pertanyaan saya? Coba pertanyaannya apa, Pak? Biar kita coba sama-sama. Yohanes 1 nomor 1 firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 firman itu sudah menjadi manusia. Kenapa di Yohanes 17 nomor 8 firman yang sudah menjadi manusia ini mengaku menerima firman? Ini firman siapa? Dan firman apa lagi ini? Yohanes berapa? Oke Pak? Bang, jika Abang Yohanes mengerti, firman ini kan sudah menjadi manusia, ya kan? Manusia itu berkata, firman yang kau kehendaki itu yang menjadi daging, ini sudah menjadi nyata. Firman itu siapa sih? Ya kan awal mulanya kehendak dari Allah ini menginginkan firman-Nya itu berinkarnasi jadi daging. Setelah Jadi inkarnasi kan manusia. sudah ayat sebelumnya sudah diketahui. Ya, setelah jadi Iya, manusia baru bisa dikonfirmasi bahwa sudah. Firman itu Kalau siapa sih? belum jadi inkarnasi, misalnya masih dalam kandungan, masih dalam berbentuk Roh Kudus, masih dalam kandungan, nggak bisa dikonfirmasi dong. Iya, firman itu siapa sih? Bisa Firman dikatakan itu? begitu di sana. Segala firman yang kau sampaikan itu tidak saya sampaikan karena belum jadi daging, kan gitu. Biarkan kenik dulu, Kalau masih dalam bentuk dulu. Roh Anda minum air putih dulu, biarkan kenik yang ini, yang interaksi. Kenik, silakan kenik. Yohanes berapa tadi, Pak? Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini firman siapa lagi? Dan firman apa lagi ini? Kan Bapak yang mengutus Tuhan Yesus, Pak, ke dalam dunia untuk karya penyelamatan kayak gitu, Pak. Paham, kita sepakat bahwa Bapak yang mengutus Yesus. Paham. Masalahnya si Yesus ini kan firman yang menjadi manusia. Iya, benar, Pak. Kenapa di Yohanes 17 nomor 8 Yesus ini mengaku menerima firman? Iya dong, Yesus mengaku menerima firman karena dia sudah menjadi daging. Diam dulu. Dia mondar-mandir kok. Diam Bang dulu. Kenzo, 77 bawah diam dulu ya, dulu. Bang Hendi mau naik. Masa Bang Kenzo, sulit itu kamu Bang Hendi mau naik ya. Ya diam dulu, biarkan kenek dulu. Anda minum air putih dulu, ya. Kenek, silakan kenek. Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikannya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya.
Itu Pak. Iya, nomor 8. Yang nomor 8. Ini firman apa lagi? Firman siapa? Dan firman ini maksudnya apa? Kan firman itu adalah Yesus. Kenapa Yesus masih mengaku menerima firman? Itu pertanyaannya. Iya, dia kalau Bapak lihat ya, kalau di dalam Alkitab itu, kalau Tuhan Yesus itu berbicara, dia tidak bicara aku berfirman, tapi dia bicara aku mengatakan kepadamu, Pak. Karena dia adalah firman itu sendiri, Pak. Apakah kalau bisa di Perjanjian Baru? Apakah bisa ya, dikatakan si firman ini menerima firman? Bisa dikatakan seperti itu? Bisa juga Pak, bisa juga tidak, tapi yang nyatanya kami kalau menerima firman yang dikehendaki itu. Baik. Baik. Kalau kita lihat di Alkitab Pak, Bapak kalau lihat itu perhatikan pernyataan Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbicara aku berfirman, tetapi aku berkata kepadamu. Bapak teliti itu setiap ayat itu. Aku berkata kepadamu. Dia tidak bicara aku berfirman. Kalau di Perjanjian Lama kan aku berfirman kepadamu. Kayak gitu. Itu ada perbedaannya luar biasa Pak. Kita sepakat ya, firman menerima firman. Sepakat nggak nih sampai di sini? Kalau menurut kami Kristen sih itu sih tidak ada jadi masalah Pak, karena dia itu adalah firman yang menjadi manusia gitu Pak. Iya, sepakat ya, firman menerima firman. Kita runut satu persatu. Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Yohanes 1:14 firman itu sudah menjadi manusia. Di Yohanes 17 nomor 8 firman itu menerima firman. Lalu si firman ini menyampaikan firman yang diterimanya dari Bapa kepada murid-muridnya. Saya ulang sekali lagi. Di Yohanes 17 nomor yang ke-8, si firman mengaku menerima firman dari Bapa, lalu kemudian si firman ini menyampaikan firman yang diterimanya dari Bapa kepada murid-muridnya. Artinya si firman menerima firman, lalu kemudian si firman ini menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Betul? Betul, tidak jadi masalah Pak. Karena Bapak bisa baca di Yohanes 17 ayat 21, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, kita satu. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi nggak ada masalah Pak. Kita sepakat gitu. Firman menerima firman dan firman menyampaikan firman. Oke. Tutup ya, kita tutup ya soalan ini ya. Tapi kan Yohanes 10 ayat 30 apalagi? Apalagi? Kan apalagi? Firman menerima firman. Iya, artinya kan firman menerima firman. Kan sudah clear toh firman menerima firman. Kalau firman gak menerima firman, misalnya firman gak menerima firman, gagal dong. Museum inkarnasi ini gagal total karena nggak diterima itu firman. Ya udah, artinya untuk berinkarnasi jadi manusia. Sebentar. Artinya apa namanya? Artinya bagi Anda untuk menguraikan ya. Tapi begini, artinya coba kamu belajar sama Yesus ini bukanlah sang firman itu sendiri, tapi Yesus ini adalah penerima firman, lalu kemudian penyampai firman. Clear ya, kita tutup ya. Oke, kalau Yesus bukan firman itu sendiri, berarti nggak ada itu perwujudan dari. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, dengarkan. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, seharusnya diksinya adalah segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Gimana? Sepakat? Udah kan sudah saya bilang dari tadi. Kamu jika kamu mampu menguraikan, tidak apa-apa. Kamu menaruh ganti Yesus atau kamu ganti Oke.
Jika mampu menguraikan, kalau nggak bisa menguraikan, oke. Ya sudah ya. Maka Kita saya close rasa ya. udah cukup, Kita Pak. close ya. Kita close. Si firman menerima firman dan si firman ini menyampaikan firman. Dan segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Oke, dilanjut. Saya rokokan dulu. Sultan, selamat siang. menyusui firman. Siang, selamat siang. Monitor, Segala selamat Yesus yang disampaikan menjadi Yesus, itu Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Ya, selamat siang. Lintang, Ya, Pak. diam dulu, minum air putih dulu. Selamat malam, Bang Lintang. Kristen 77 diam dulu. Selamat siang, Bang Lintang. Selamat sore. Selamat siang, selamat siang. Ya, kenapa Bang? Ada apa Bang? Iya, terima kasih sudah dinaikkan. Jadi saya dengar diskusinya kok bulat aja gitu. Iya. Begini, Yesus ini kan hologos kalau di dalam bahasa aslinya itu kan ya. Di Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah hologos dari Sang Firman. Nah di Yohanes 17 ayat 8 itu, di situ firman itu disebut sebagai rema. Jadi ada perbedaan esensi di sini. Jadi Yesus itu disebut hologos, dia menerima rema di Yohanes 17 ayat 8. Ya, Logos artinya logos ini, hologos ini adalah Sang Firman. Jadi dia yang aktif berkata-kata, yang sedang berkata ya. Jadi, Baik. Saya tangkap. Ya, seperti Baik. Baik, saya sudah bisa menangkap. Matius Artinya, 5. ya. Artinya hologos ini lebih tinggi daripada rema, betul? Hologos ini pribadinya, oknumnya yang menyampaikan. Rema Baik. ini hal sesuatunya yang dikatakan. Baik. Saya tangkap. Baik. Kalau hologos ini, yakni Yesus ini adalah sumber yang berfirman, sumber yang menjadikan firman. Pertanyaan saya di Yohanes 17 nomor 8 itu yang berfirman di situ siapa? Yang berfirman hologos yaitu Yesus itu, dia menyampaikan rema yang dari Bapa itu. Jadi perihal yang dikehendaki Bapa untuk disampaikan, itu yang menyampaikan hologosnya ini, Yesusnya ini. Anda kok malah tambah bulat ya Pak ya? Ada Arema Malang, kok ada Rema, ada logos. Anda kok malah tambah gabrul dibandingkan Kristen 77 sama Kenek. Ini malah tambah pusing Anda ini jadinya. Apa Pak artinya rema Pak? Rema itu perkataan. Rema itu apa? Firman. Perihal perkataan. Tunggu, sabar Pak, sabar. Dikatakan sebagai firman juga. Sabar, tarik nafas dulu Pak. Saya tanya pelan-pelan. Remata di situ ya, remata, betul ya? Bahasa original teksnya remata. Pertanyaan saya, remata itu artinya apa Pak? Remata itu ada beberapa macam. Iya, jangan ngarang ya Pak ya, jangan ngarang ya. Oke, silakan. Di sini dikatakan ucapan, firman, kata, pernyataan, hal, perkara, peristiwa. Itu kan di Bible Pak. Itu kan di Bible. Ya. Ya, aslinya remata itu apa aslinya artinya Pak?